wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa dengan kami Gus Gaul Community dalam acara Gus Gaul. Kali ini kita akan membawakan tema bahagianya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Miftahul Khairi. Beliau adalah dosen IAIN Ponorogo. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan disampaikan ini untuk kali ini Pak Miftah? Ya alhamdulillah, ini kan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita akan menyampaikan bagaimana perasaan kita memasuki bulan suci Ramadan. Oke, silakan Pak Miftah menyampaikan apa yang kira-kira perlu diketahui oleh publik terkait dengan bahagianya memasuki bulan suci Ramadan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana rasanya memasuki bulan suci Ramadan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia ya. Loh, kita memiliki perasaan yang begini ini susah loh. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu memiliki perasaan yang ekspresif gitu ya. Bagi mereka bulan Ramadan itu yang tidak memiliki iman dia dianggap hal yang biasa aja, rutin. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ekspresi senangnya bulan suci Ramadan dalam kehidupan sehari-hari itu mendatangkan energi yang luar biasa. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, oleh Allah itu akan jasadnya itu diharamkan, haramallahu 'alan niran, jasadnya diharamkan masuk api neraka. Jadi begitu istimewanya bulan suci Ramadan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi masalahnya tidak setiap orang di antara kita ini yang memiliki perasaan yang sama, bahwa hadirnya bulan suci Ramadan itu betul-betul menjadi satu energi yang melejutkan semangat dalam hal memperbaiki diri. Oleh karena itu kita patut bersyukur oleh Allah masih diberikan kesempatan ini. Kenapa? Tidak setiap orang oleh Allah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Padahal bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya ada ampunan, ada rahmah, bahkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu ada ikun minanar yang artinya pembebasan dari siksa neraka. Maka akan sangat disayangkan kalau kemudian di antara kita ini kurang begitu memahami datangnya bulan suci Ramadan, padahal bagi orang-orang yang beriman ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Mari kita bayangkan ada orang yang hanya tinggal 1 hari saja bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena Allah tidak menakdirkan orang itu dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan meninggal dunia. Ini iman kalau kemudian kita yang oleh Allah diberikan usia yang panjang ini tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah menjelaskan kepada kita, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik budi pekertinya. Lah, bulan suci Ramadan ini adalah sebuah bulan yang dimana di dalamnya ada kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Jamaah kira-kira pernah membayangkan bulan suci Ramadan mendapatkan takjil gitu ya? Pernah? Iya. Kalau takjil adanya bulan Ramadan. Iya. Iya. Takjil adanya pada bulan suci Ramadan bagi mereka yang memberi. Kalau diniatkan karena Allah, maka disitulah ada satu harapan yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Salah satu yang dirindukan adalah mut'imul ji'an, yang artinya memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Tentu dalam konteks ini kita semua berpuasa tidak hanya kita fahami sebagai puasa badaniyah, tetapi juga ruhaniyah. Badaniyah kita ini sedang menahan rasa lapar dan dahaga. Kok saudara-saudara ini oleh Allah diberikan kecukupan rizki. Kitanya punya air, kita kasihkan kepada orang-orang yang sedang puasa. Kelihatannya sepele, tapi ini sejatinya menjadi satu wasilah. Kalau itu ikhlas karena Allah yang kita tuju,
jangan-jangan ini menjadi asbab kita ini kelak dicintai oleh Allah dan akhirnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang bisa dilakukan selama bulan puasa agar kita bisa menikmati kebahagiaan itu, Pak? Ya. Terima kasih. Jadi paling tidak begini. Yang perlu kita tata adalah satu, kita niatkan bahwa kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena tidak setiap orang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kita memasuki bulan suci Ramadan itu bagaimana kita niatkan bahwa kita sedang ingin memperbaiki diri dan ingin bagaimana ibadah kita itu pada akhirnya bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rasulullah menjelaskan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, bukan karena malu. Wah, saya ini kok nggak enak ya nggak puasa. Karena berarti salah niat bisa, iya, tidak mendatangkan kebahagiaan. Salah niat tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka bagi kita niat itu adalah sangat penting sekali. Kalau ini mampu kita lakukan, andai kata kita ini bisa berpuasa dengan sungguh-sungguh karena iman kepada Allah, dosa-dosa kita di luar bulan suci Ramadan itu diampuni oleh Allah. Syaratnya iman gitu ya. Karena ini tidak gampang. Iman itu enak untuk diucapkan secara lisan, tetapi kita praktekkan di dalam hati kita itu ternyata nggak gampang. Ada orang yang bilang gini, kok gelemen poso awan-awan es degan enak katanya. Loh, bagi orang yang tidak iman itu dianggap hal yang biasa. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah, sesuatu yang dihalalkan pun kalau belum waktunya itu maka kemudian dilarang lagi. Inilah puasa mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita ini kita tata dengan sebaik-baiknya. Ya, begini, bagaimana caranya agar kita yang tidak tahu atau teman-teman atau jemaah yang tidak tahu harus bagaimana meritualkan atau mengisi selama bulan Ramadan itu ritual apa saja, apa yang paling minimal, paling mudah untuk dilakukan selama bulan Ramadan untuk mendapatkan begitu banyak keistimewaan di bulan suci Ramadan itu? Ya, kalau tadi sudah kita bicarakan tentang niat, tentu niat tidak cukup kalau kemudian tidak kita tindak lanjuti dalam perbuatan gitu. Karena iman itu definisinya adalah tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan gitu. Jadi iman itu harus kita yakini dalam hati, setelah itu harus kita gerakkan dalam bentuk tindakan atau pekerjaan. Maka satu hal yang paling gampang setelah kita niat adalah ya kita mengerjakan puasa itu sendiri. Kita tidak usah mempersoalkan apakah kemudian puasa kita nanti itu diterima atau tidak. Itu bukan urusan kita. Itu mutlak milik Allah. Tetapi kalau kemudian kita meyakini, bahkan di dalam hadis qudsi itu disampaikan, kullu amali ibni adam lahu illa syam fa innahu li wa ana jazabi. Semua amalan anak Adam ini yang dikerjakan oleh mereka, pahalanya itu bagi yang mengerjakan kecuali puasa. Allah berjanji pahala puasa itu untukku dan aku akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Maka ketika kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita harus gembira, jangan merasa terpaksa. Kita puasa dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau puasanya orang umum itu kan biasa, baru bisa menahan lapar dan dahaga, itu tidak masalah. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, fa insyaallah akan mendapatkan hal yang positif dalam kehidupan kita. Ya, berarti intinya bagaimana memasuki bulan suci Ramadan. Selama bulan Ramadan itu kita luruskan niat dan yakin bahwa apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, begitu Pak? Ya, terima kasih. Ya, saya kira itu silakan closing statement dari Pak Miftah. Ini pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah di antara kita ini menyanyiakan kesempatan, karena sekali lagi tidak setiap orang oleh Allah itu diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Akan sangat disayangkan kalau kita ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang begitu mulia. Ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Amal baik akan dilipat gandakan pahalanya. Maka marilah kita nikmati bulan suci Ramadan ini dengan senang hati, walaupun suasana yang kita hadapi sekarang ini penuh dengan ujian. Oleh karena itu saya pikir begitu.
Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang kita dalam acara Gus Gaul. Kita ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.